Bab 171. Saya melihat Mo Chun Kyu memegang kuas tulis, menulis surat perang dengan naga dan burung phoenix. Tulisan tangan di buku perang memancarkan semangat perang yang kuat. Ini seperti pisau yang tajam, itu menakutkan. Meskipun sekretaris memiliki tingkat kultivasi awal kekuatan batin, dia tidak berani melihat langsung surat perang ini. Kirimkan buku perang ini ke rumah Chen. Mo Chun Kyu melipat buku itu menjadi dua dan memasukkannya ke dalam amplop. Melemparnya ke sekretaris dengan santai. Ya, Patriark. Sekretaris itu membungkuk, berbalik dan meninggalkan ruang kerja. Pada kecepatan tercepat, bergegas ke rumah Chen. 6 jam kemudian, sekretaris datang ke villa Chen dengan buku perang. Patriark Chen, ini adalah buku perang yang diminta oleh Patriark saya untuk dikirimkan kepada Anda. Sekretaris itu memegang amplop di kedua tangan dan berkata dengan hormat. Chen Guozhang mengambil amplop itu, dan begitu dia membukanya, dia merasakan semangat juang yang kuat tersapu. Tidak siap, mata Chen Guozhang sedikit menyusut. Harus berlari dengan kekuatan penuh untuk memblokirnya. Tercela, Chen Guozhang mengutuk dalam hatinya. Niat untuk bertarung ini, meski tidak bisa merusaknya secara parah, tapi itu bisa membuatnya menderita beberapa luka ringan, dan wajahnya akan sangat rusak. Ketika semangat juang datang, Hao Kun Qin, yang datang dari samping, melambaikan tangannya dengan santai. Kemudian niat perang yang terpancar dalam buku perang, langsung meledak. Ketika sekretaris tiba di villa Chen, Ba Xia pergi untuk memberitahu Hao Kun Qin. Karena itu, dia datang tepat waktu. Terima kasih Raja Naga, Chen Guozhang berkata dengan penuh terima kasih. Jika Hao Kun Qin tidak bergerak, dia akan malu. Tidak apa-apa, ini hanya masalah usaha, kata Hao Kun Qin acuh tak acuh. Seorang pejuang di puncak rana transformasi, memadatkan semangat juang. Tidak ada ancaman baginya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika semangat juang yang diringkas dalam buku pertempuran berasal dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dia juga bisa meledak sesuka hati. Apa yang ada di surat itu? Tanya Hao Kun Qin. Chen Guozhang melirik 10 baris, dengan cepat melihat-lihat buku pertempuran, dan menjawab kembali ke Raja Naga. Mo Chun Kyu ingin melakukan pertempuran judi dalam 3 hari. Keluarga Mo dan keluarga Chen masing-masing mengirim 3 orang ke sebuah cincin. Pertempuran, 3 pertandingan, 2 kemenangan. Pihak manapun yang memenangkan 2 putaran pertama dianggap sebagai pemenang. Hao Kun Qin mengangkat alisnya sedikit. Apa taruhannya? Semua aset keluarga, kata Chen Guozhang dengan hormat. Jika keluarga Mo menang, mereka bisa mendapatkan semua aset keluarga Chen. Sebaliknya, jika keluarga Chen menang, mereka bisa mendapatkan semua aset keluarga Mo. Mo Chun Kyu sangat berani. Sepertinya dia sangat percaya diri dalam pertempuran judi ini. Hao Kun Qin terkeker ringan. Jika ini masalahnya, maka berjanjilah padanya. Meskipun hasilnya telah lama hancur, sekolah Mohis pasti akan kalah. Tapi dia masih ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan Mo Chun Kyu. Ya, Chen Guozhang mengangguk tanpa ragu-ragu. Meskipun taruhannya adalah semua aset keluarga Chen, dia memiliki keyakinan mutlak pada Hao Kun Qin. Selama Hao Kun Qin ada di sana, keluarga Chen tidak akan pernah kalah. Chen Guozhang menoleh dan berkata kepada sekretaris yang memegang Mo Chun Kyu, kembalilah dan beritahu Patriark Anda, keluarga Chen saya akan mengambil pertempuran judi ini. Sekretaris itu membungkuk dan memberi hormat kepada Chen Guozhang, lalu berbalik dan pergi. Berita tentang pertempuran judi menyebar ke seluruh eselon atas wilayah utara dalam sekejap mata. Semua keluarga aristokrat gempar. Tidak ada yang mengira bahwa keluarga Mo dan keluarga Chen benar-benar akan menggunakan pertempuran judi untuk memutuskan hidup dan mati keluarga. Karena 3 hari kemudian, keluarga Mo dan keluarga Chen akan bertarung judi. Oleh karena itu, 2 faksi keluarga besar menghentikan serangan mereka saat ini dan memasuki gencatan senjata. Lingkaran atas wilayah utara telah memulihkan ketenangan sebelumnya. Tetapi semua orang tahu bahwa ini hanyalah keheningan terakhir sebelum badai. 3 hari berlalu dalam sekejap. Dalam sekejap mata, itu adalah waktu yang disepakati untuk pertempuran judi. Untuk memastikan keadilan dan keadilan pertempuran judi, lokasi pertempuran judi ditempatkan di cabang Tiangang Utara. Kepala cabang secara pribadi akan bertindak sebagai wasit. Tiangang awalnya memiliki tanggung jawab untuk mengawasi prajurit berpangkat tinggi. Sangat tepat untuk mengadakan pertempuran judi di cabang Tiangang Utara. Keluarga Chen dan keluarga Mo tidak khawatir pihak lain akan bermain trik. Ketika Hao Kun Qin, Chen Guozhang dan yang lainnya datang ke cabang Tiangang Utara, orang-orang dari keluarga Mo sudah tiba. Kecuali orang-orang dari sekolah Mohis, hampir semua orang dari keluarga besar di wilayah utara datang. Bagaimanapun,
Menang atau kalah dari perang judi ini terkait dengan masa depan keluarga besar. Oleh karena itu, semua orang ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa penguasa tertinggi wilayah utara adalah keluarga Mo atau keluarga Chen. Direktur cabang Tiangang Utara bernama Zhao Tiefeng, yang memiliki kekuatan puncak transformasi. Peringkat 135 dalam daftar master dunia. Dapat dikatakan sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di wilayah utara. Tatapan Zhao Tiefeng menyapu keluarga Chen dan keluarga Mo. Kalian semua tahu isi pertempuran judi, jadi saya tidak akan berbicara lebih banyak omong kosong. Zhao Tiefeng menunjuk ke arena raksasa di tengah lapangan dan memperkenalkan, aturan pertarungan ini sangat sederhana. Pertarungan adalah arena 1 lawan 1. Ketika satu pihak mengaku kalah, atau tersingkir dari ring, atau dipukul mundur, pertandingan berakhir. Untuk pertempuran judi ini, cabang Tiangang Utara menghabiskan banyak uang untuk membuat cincin raksasa. Meskipun cincin ini terbuat dari granit, permukaannya dilapisi dengan paduan khusus. Bahkan Master of Transformation harus bekerja keras untuk menghancurkannya. Apakah Anda keberatan dengan aturan duel? Zhao Tiefeng memandang Chen Guozhang dan Mo Chunqiu. Keduanya menggelengkan kepala, mengatakan bahwa mereka tidak keberatan. Karena tidak ada keberatan, mari kita mulai. Silakan kirim satu orang dari setiap sisi ke babak pertama duel, kata Zhao Tiefeng. Mo Chunqiu memandang Chen Guozhang dengan provokatif, dan berkata, beraninya kamu bersaing denganku di atas panggung. Kenapa saya tidak berani? Chen Guozhang berkata dengan dingin. Dia membanting kaki kanannya ke tanah dan melompat ke atas ring. Meskipun kekuatan Mo Chunqiu sedikit lebih kuat darinya, tapi dia memiliki pedang Youhan, cukup untuk membalikkan kelemahannya. Selain itu, Hao Kun Qin sudah lama menduga bahwa Mo Chunqiu akan memprovokasi dia dalam pertempuran judi, jadi dia sengaja menunjuknya. Meskipun Hao Kun Qin hanya mengajarinya satu trik, tapi siapa Hao Kun Qin? Dewa perang yang tak terkalahkan di teater barat, pembangkit tenaga listrik legendaris para dewa. Chen Guozhang percaya bahwa trik yang diajarkan Hao Kun Qin kepadanya pasti akan memainkan peran besar. Ayo, Chen Guozhang memandang Mo Chunqiu dengan dingin. Jangan khawatir, kamu dapat menikmati perasaan berdiri di atas ring untuk sementara waktu sementara aku tidak di atas panggung. Jika tidak, setelah duel dimulai, kamu akan terlempar dari ring, kata Mo Chunqiu sambil mencibir. Jelas, dia merasa bahwa pertarungan ini sudah ada di tangan. Mo Chunqiu melambai ke sekretaris. Sekretaris itu bergegas memegang sebuah kotak kayu besar. Dia membuka kotak kayu dan mengeluarkan pisau perak panjang darinya. Memegangnya, selangkah demi selangkah ke atas ring. Pisau panjang di tangan Mo Chunqiu disebut pisau Gale. Itu adalah senjata spiritual kelas menengah biasa. Dengan Gale Knife lah Mo Chunqiu mampu menempati peringkat ke-141 dalam daftar master dunia. Bab 172. Jika kamu tidak membawa pedang Mingyu ke atas panggung, apakah kamu berencana untuk menyerah secara langsung? Mo Chunqiu melirik Chen Guozhang dari atas ke bawah, dan bercanda. Keduanya telah menjadi rival selama beberapa dekade dan saling mengenal dengan sangat baik. Hanya ada dua senjata roh tingkat menengah yang dikenal di wilayah utara. Salah satunya adalah pedang Gale Mo Chunqiu, dan yang lainnya adalah pedang bulan cerah Chen Guozhang. Jajaran kedua senjata itu sama-sama mencapai senjata roh tingkat menengah biasa, dan kekuatan mereka serupa. Saya tidak mengambil pedang Mingyu karena saya memiliki senjata roh yang lebih baik. Sudut mulut Chen Guozhang sedikit terangkat. Saya melihat tangan kanannya terbalik, dan pedang Youhan muncul di tangannya secara instan. Cahaya pedang Ling Li membuat orang merasa kedinginan. Sebagai pedang pendek, keuntungan terbesar dari pedang Youhan adalah mudah dibawa. Ini adalah senjata spiritual kelas menengah atas. Murid Mo Chunqiu sedikit menyusut. Meskipun dia belum bermain melawan satu sama lain, dia bisa merasakan bahwa kekuatan pedang Youhan jelas berada di atas pedang Gale. Iya, kata Chen Guozhang dengan bangga. Tidak heran kamu berjanji dengan sangat bahagia di babak pertama duel. Ternyata kamu mendapat senjata spiritual kelas menengah atas. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan itu? Impian, Mo Chunqiu dengan dingin mendengus. Apakah itu angan-angan? Kamu akan tahu nanti. Chen Guozhang mencibir. Kata-kata kedua pria itu penuh dengan bubuk mesiu. Perang akan segera dimulai. Ketika Zhao Tiefeng melihat bahwa kedua belah pihak berada di tempatnya, dia mengumumkan, putaran pertama pertempuran judi, resmi dimulai. Saat suara Zhao Tiefeng jatuh, Mo Chunqiu memegang pisau Gale dan melancarkan serangan ke Chen Guozhang terlebih dahulu. Pisau Gale yang ganas dan kuat langsung menebas beberapa aura pedang yang menakutkan dan menebas ke arah Chen Guozhang. Serangga kecil. Chen Guozhang mendengus dingin,
memacu pedang Youhan di tangannya dengan seluruh kekuatannya, dan menghancurkan semua energi pedang yang menyerang dengan satu pedang. Tidak mau kalah, Chen Guozhang juga melancarkan serangan sengit ke Mo Chun-kyu sambil menghancurkan aura pedangnya. Ding, ding, ding. Terjadi benturan keras antara emas dan besi. Anda datang dan saya bertemu, dan dalam sekejap mata mereka bertarung selama puluhan putaran. Karena Chen Guozhang memegang pedang Netherhan, dia memiliki keunggulan dalam senjata roh. Oleh karena itu, ia memiliki keunggulan dalam pertempuran. Setelah puluhan putaran, lukanya jauh lebih ringan daripada Mo Chun-kyu. Mo Chun-kyu, menyerahlah lebih awal. Jika kamu terus berjuang, lukamu akan sulit disembuhkan, kata Chen Guozhang. Mo Chun-kyu melirik luka di tubuhnya, wajahnya muram. Jika dia terus bertarung sesuai dengan tren ini, tubuhnya pasti akan terluka parah, dan bahkan meninggalkan trauma yang tidak dapat dipulihkan. Chen Guozhang, jika sebulan yang lalu, Anda memiliki senjata spiritual kelas menengah atas di tangan Anda, saya memang akan kalah dari Anda. Tapi sayangnya, ini bukan sebulan yang lalu. Oleh karena itu, pemenang pertarungan ini pasti saya. Petik 2. Mata Mo Chun-kyu bermekaran dengan ganas, dan auranya langsung naik ke puncak. Aku melihatnya melawan takdirnya untuk mengubah energinya, dan menyuntikkan semua energi di tubuhnya ke dalam Gale Knife. Pemotongan tiangang. Mo Chun-kyu meraung, memegang pisau Gale di kedua tangan, dan menebas ke arah Chen Guozhang. Ledakan. Pisau panjang berwarna perak cerah meledak dengan niat menakutkan dalam sekejap. Aura pedang sengit yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi hantu pedang panjang yang besar, melintasi langit, seperti pedang surgawi, menebas Chen Guozhang dengan keras. Tian Gangzan adalah seni bela diri yang luar biasa, sangat kuat dan menakutkan. Mo Chun-kyu telah mengolahnya selama lebih dari 10 tahun, dan dia telah mengembangkannya ke ranah pencapaian besar sejak lama. 20 hari yang lalu, dia tiba-tiba mendapat pencerahan, yang membuat Tian Gangzan terobosan lagi dan mencapai keadaan kesempurnaan. Pada saat ini, Mo Chun-kyu memamerkan Tian Gangzan, yang setidaknya 20% lebih kuat daripada kekuatan yang dia tunjukkan sebulan yang lalu. Tanpa diduga, seni bela diri Mo Chun-kyu telah membuat terobosan. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti dapat menempati peringkat di antara 130 teratas dalam daftar master dunia. Di luar ring, Zhao Tiefeng berkata dengan sungguh-sungguh. Sebagai Menteri Cabang Tiangang Utara, peringkat Zhao Tiefeng dalam daftar master dunia hanya 135. Dia mengatakan bahwa Mo Chun-kyu bisa berada di peringkat 130 teratas. Ini sama saja dengan mengakui secara terselubung bahwa dia lebih rendah dari Mo Chun-kyu. Ini membuat wajah keluarga bangsawan dari faksi Mohis semua terlihat bahagia. Tuan Mo akan menang. Sudah lama aku katakan bahwa Chen Guozhang tidak akan pernah bisa menjadi lawan Mo Lao. Biarkan saya mengatakan bahwa tidak perlu mengadakan pertempuran judi ini sama sekali. Bagaimana mungkin keluarga Chen menjadi lawan dari keluarga Mo? Chen Guozhang tanpa ekspresi saat dia mendengarkan ejekan di sekitarnya. Menghadapi kekuatan menakutkan dari Tiangang Slas, dia tidak hanya tidak memiliki rasa takut, tetapi juga penuh percaya diri di dalam hatinya. Jika tidak ada bimbingan dari Raja Naga, maka aku pasti akan kalah. Tapi dengan bimbingan Raja Naga, pemenang duel ini hanya akan menjadi milikku. Tatapan Chen Guozhang seperti obor, menatap bayangan pisau panjang yang mengenainya, seolah mencari sesuatu. Menemukannya, mata Chen Guozhang tiba-tiba menjadi cerah. Kunci titik tertentu pada bayangan pisau panjang, dan kemudian sepenuhnya mengayunkan pedang Youhan di tangannya untuk menebas pukulan terkuat. Seni pedang cahaya dingin. Chen Guozhang meraung, energi pedang es, seperti cahaya dingin, dipotong dari pedang Youhan. Potong lurus ke titik tertentu pada pantom pisau panjang. Chen Guozhang, seni pedang cahaya dingin, Anda hanya dikultivasikan ke ranah kesuksesan besar. Sama sekali tidak mungkin untuk memblokir tebasan Tiangang, saya. Mo Chun-kyu berkata dengan percaya diri. Suaranya belum sepenuhnya jatuh, hanya terdengar bunyi klik. Hantu pisau panjangnya yang sangat percaya diri langsung dihancurkan oleh cahaya pedang dan berubah menjadi ketiadaan. Bagaimana mungkin? Mo Chun-kyu berteriak keras, matanya penuh ketidakpercayaan. Baik Tiangang Slas dan Heart Light Sword Jue adalah seni bela diri yang sangat baik. Meskipun Chen Guozhang memiliki senjata spiritual kelas menengah atas di tangannya, dia telah berlatih tebasan Tiangang ke kondisi sempurna, yang jauh lebih kuat daripada seni pedang cahaya dingin, yang hanya ada di ranah Dacheng. Kesenjangan antara dua seni bela diri tidak dapat dibuat oleh senjata spiritual kelas menengah atas. Tidak ada yang tidak mungkin. Kamu kalah dalam duel ini. Ketika Mo Chun-kyu kalah, Chen Guozhang telah menyerangnya, menamparkan dadanya, dan mengeluarkannya dari ring.
Dengan telapak tangan ini, beberapa tulang rusuk Mo Chun Kyu langsung patah, meninggalkan bekas telapak tangan yang dalam di dadanya. Di ronde pertama permainan judi, keluarga Chen menang. Zhao Tiefeng terkejut sejenak, dan kemudian mengumumkan dengan keras. Di luar ring, semua keluarga bangsawan dari faksi Mohis saling memandang. Tidak ada yang mengerti mengapa Mo Chun Kyu akan kalah. Bukan hanya mereka, tetapi bahkan Mo Chun Kyu sendiri tersesat. Hanya Chen Guozhang yang tahu bahwa dia bisa menang karena bimbingan Hao Kun Qin. Meskipun Hao Kun Qin hanya mengajarinya satu trik ini persis metode cracking, Tian Gangzan. Secara umum, setelah berlatih seni bela diri kerana pencapaian besar, seni bela diri tidak akan memiliki kekurangan. Jika Anda ingin menyingkirkannya, Anda hanya bisa menggunakan kekuatan yang lebih kuat. Tapi ini untuk prajurit biasa. Bagi Hao Kun Qin, Tian Gangzan penuh dengan kekurangan. Bab 173. Sebagai pembangkit tenaga para dewa, Hao Kun Qin telah mencapai ranah seni bela diri dan dewa. Pemahamannya tentang seni bela diri telah mencapai keadaan yang tidak terpikirkan. Dengan ranahnya saat ini, dia dapat menciptakan seni bela diri yang luar biasa dari udara tipis. Belum lagi, hanya mencari kekurangan dalam seni bela diri yang luar biasa. Ketika Hao Kun Qin memutuskan untuk bertarung melawannya, Mo Chun Kyu pasti akan memprovokasi Chen Guozhang. Oleh karena itu, Chen Guozhang diajari cara memecahkan Tian Gangzan. Karena itu, Chen Guozhang dapat menemukan kekurangan dalam Tian Gangzan. Dengan seni pedang ringan keras, berhasil melawan pemotongan Tiangang. Akhirnya menang duel. Chen Guozhang, kamu beruntung di pertarungan pertama dan kamu beruntung menang. Tapi untuk dua pertarungan yang tersisa, keluarga Moku pasti menang. Mo Chun Kyu menggertakkan giginya. Mo Chun Kyu sangat marah sehingga dia kalah dalam pertarungan pertama dalam keadaan linglung. Awalnya, di pertandingan kedua, dia akan membiarkan keluarga Mo beribadah di atas panggung. Tapi sekarang, untuk memastikan kemenangan dalam pertarungan judi, dia berencana menggunakan kartu hall-nya. Dua tetua, untuk dua duel yang tersisa, aku hanya akan merepotkanmu. Mo Chun Kyu berjalan ke dua tetua dan berkata dengan sopan. Kedua lelaki tua itu mengenakan pakaian hitam, dengan mata lang gelap, dan mereka memancarkan kedinginan, seperti dua ular berbisa. Orang-orang tidak berani menatapnya. Tuan keluarga Du meminta kami untuk datang ke wilayah utara untuk membantu tuan keluarga Mo memenangkan pertempuran judi. Salah satu lelaki tua itu berkata dengan suara serak. Keduanya dikirim oleh keluarga Du. Orang yang berbicara bernama Tang Songsan. Kultivasi adalah puncak transformasi, dan Master Dunia berada di peringkat 99. Orang lain bernama Tang Songhai. Kultivasi adalah puncak transformasi, daftar Master Dunia berada di peringkat ke-115. Songhai, kamu pergi ke pertandingan kedua. Lakukan pertempuran cepat dan kalahkan lawan dengan kecepatan tercepat, kata Tang Songsan dengan dingin. Tidak masalah. Tang Songhai menyeringai dan melompat ke atas ring. Dia melihat ke arah keluarga Chen dan memprovokasi, yang mana yang datang untuk mati? Arogan. Sebuah raungan keluar. Keluarga Chen dikirim ke sini untuk menyembah Zhou Lao. Peringkat 193 dalam daftar Master Dunia. Putaran kedua pertempuran judi. Permulaan resmi, Zhao Tiefeng mengumumkan. Dalam 3 menit, selesaikan kamu. Tang Songhai berkata dengan nada menghina. Dia melambaikan tangannya, dan lusinan jarum perak kecil muncul dari udara tipis. Itu berubah menjadi sedikit cahaya dingin dan melesat ke arah Zhou tua. Perbaikan racun. Zhou Laoben hendak merespons, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah setelah dia merasakan gas beracun di jarum perak. Saya harus mengabdikan diri untuk pertahanan. Sejak awal pertempuran, Zhou Lao mengalami kerugian. Selalu dalam keadaan defensif, tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Meski keduanya sudah masuk daftar Master Dunia, namun, peringkat Tang Songhai adalah 78 tempat lebih tinggi dari Zhou Lao. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Tang Songhai memecahkan Zhou Lao hanya dalam 2 menit. Zhou Lao, yang terlempar keluar dari ring, berubah menjadi ungu, mulutnya berbusa, dan kesadarannya menjadi bingung. Jelas keracunan. Duel sudah berakhir, bukankah kamu harus mendetoksifikasi Zhou Lao? Chen Guozhang berkata dengan cemas. Tang Songhai mencibir dan berkata, ingin aku mendetoksifikasi dia? Ya, berlutut dan mohon padaku. Selama kamu berlutut dan memohon padaku, aku akan menyelamatkannya. Kalau tidak, dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur. Petik 2. Kamu, Chen Guozhang gemetar karena marah. Kamu hanya punya 1 menit untuk memikirkannya. Setelah 1 menit, bahkan jika aku mengambil tembakan, racunnya tidak dapat dipecahkan,
kata Tang Songhai dengan arogan. Pada saat ini, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Racun Raja Ular hanyalah masalah sepele, aku bisa menghilangkannya dengan mudah, kata Hao Kun Qin ringan. Nak, kamu tidak takut angin akan menerpa lidahmu. Racun Raja Ular dimurnikan dari 7 hingga 49 jenis racun ular. Sangat beracun, kecuali aku yang pembuat ramuannya, bahkan master bahasa Cina. Obat ada di sini. Anda mungkin tidak dapat menghapusnya. Apakah keterampilan medis Anda lebih baik daripada ahli pengobatan tradisional Tiongkok? Tang Songhai mengejek. Keterampilan medis saya memang lebih kuat dari ahli pengobatan Tiongkok. Hao Kun Qin mengangguk. Belum lama ini, dia bersaing dengan Li Xuanhu, Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, Dr. Genius. Apakah dia menguasai 13 jarum hantu sepenuhnya? Dia telah melampaui Li Xuanhu dalam keterampilan medis. Hahaha, Tang Songhai mendongak dan tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Bukan hanya dia, tetapi Mo Chunqiu dan Tang Songshan juga mencibir. Dia tidak percaya sepatah kata pun dari kata-kata Hao Kun Qin. Jika kamu bisa mendetoksifikasi Raja Ular, aku akan bersujud di depan umum dan memanggilmu kakek. Tang Songhai mengejek. Hao Kun Qin menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu tidak layak menjadi cucuku. Tetapi jika kamu bersujud kepadaku, aku masih bisa menerimanya. Ketika suara itu jatuh, Hao Kun Qin mengeluarkan kantong jarum, mengeluarkan 7 jarum perak, dan menusuk 7 titik akupuntur Zhou Lao dengan teknik khusus. Dengan kekuatan jarum hantu berjalan, Zhou Lao, yang sudah sedikit bingung, tiba-tiba bangun, dan membuka mulutnya untuk menyemprotkan mulut besar darah hijau tua. Dengan semburan darah beracun ini, wajah Zhou Lao berangsur-angsur kembali normal. Ini tidak benar. Tang Songhai membuka matanya lebar-lebar, dan berteriak tak percaya. Bahkan jika dia adalah ahli pengobatan Tiongkok, dia ingin menghilangkan racun Raja Ular. Itu juga membutuhkan banyak waktu, dan Hao Kun Qin bahkan tidak menggunakan 1 menit untuk menghilangkan racun ular raja. Ini hanya menumbangkan pandangan dunia Tang Songhai. Apakah itu benar? Kamu akan tahu jika kamu memeriksanya sendiri, kata Hao Kun Qin ringan. Mendengar kata-kata itu, Tang Songhai segera bergegas ke sisi Zhou Lao, meraih pergelangan tangannya, menyuntikkan gelombang energi ke tubuhnya, dan menunjukkan kondisi fisiknya. Setelah beberapa saat, ekspresi Tang Songhai menjadi sangat jelek. Jelas, Hao Kun Qin benar-benar menghilangkan racun Raja Ular. Apakah kamu berlutut dan bersujud sekarang, atau apakah kamu berlutut sebentar? Kata Hao Kun Qin main-main. Kamu mencari kematian. Mata Tang Songhai meledak dengan ganas, siap menyerang Hao Kun Qin. Pada saat ini, Tang Songshan menghentikannya. Teman kecil, harusnya menjadi orang yang dikirim oleh keluarga Chen di babak ketiga. Namun mari kita selesaikan duel dulu, kata Tang Songshan dengan suara serak. Ketika duel selesai, saya akan menyelesaikan akun dengan keluarga Mo. Hao Kun Qin mengangguk. Setelah Hao Kun Qin melangkah ke atas ring, Tang Songshan perlahan berkata, teman kecil, Anda juga harus menjadi seniman bela diri. Laporkan sekolah kedokteran Anda, dan Anda dapat menyelamatkan hidup Anda jika Anda melihat wajah guru Anda. Petik 2. Seorang pria dalam seni bela diri. Benar saja, saya tidak salah menebak, Anda berasal dari Tang Sekte. Kata Hao Kun Qin ringan. Di Daxia, selain keluarga bangsawan yang dapat diturunkan selama 1 abad atau 1000 tahun, ada kekuatan lain yang juga dapat diturunkan dari zaman kuno. Itu adalah sekolah seni bela diri. Misalnya, Wudang, Shaolin, Kunlun dan sebagainya. Nenek moyang pendiri sekte seni bela diri ini adalah pembangkit tenaga listrik teratas. Warisan seni bela diri yang mereka tinggalkan bahkan lebih kuat dari keluarga. Bab 174. Dibandingkan dengan keluarga bangsawan, sekolah seni bela diri lebih arogan. Prajurit biasa bahkan tidak tahu keberadaan seni bela diri. Di mata seniman bela diri biasa, sekte seperti Wudang, Shaolin, dan Kunlun adalah sekte sekuler biasa. Pada hari kerja, mereka membakar dupa, menyembah Buddha, bermeditasi, dan berpartisipasi dalam Zen. Seperti semua orang tahu, sekte seni bela diri ini dibagi menjadi sekte dalam dan luar. Orang biasa umumnya hanya memiliki akses ke pintu luar, dan tidak memenuhi syarat untuk menyentuh pintu dalam sama sekali. Karena dalam seni bela diri, bahkan sekte kelas 3 yang lemah dan kecil diciptakan oleh yang kuat di zaman kuno. Latihan indah dan seni bela diri tidak ada apa-apanya di sekolah seni bela diri. Di sekolah seni bela diri yang kuat, bahkan ada keterampilan sihir dan seni bela diri. Tidak hanya itu, bahkan metode alkimia dan metode casting alat spiritual yang telah hilang di dunia seni bela diri. Dalam pencaksilat masih beredar banyak sekolah seni bela diri yang mampu.
Ini membuat murid-murid sekolah seni bela diri jauh melampaui seniman bela diri dunia luar. Oleh karena itu, orang-orang di seni bela diri umumnya memandang rendah seniman bela diri dari luar. Hanya prajurit luar yang kuat yang akan dikenali oleh mereka. Karena patriark keluarga Du dapat mengirim Tang Songsan dan Tang Songhai ke wilayah utara, itu menunjukkan bahwa patriark keluarga Du adalah orang kuat yang diakui oleh orang-orang dalam seni bela diri. Hao Kun Qin, sebagai pembangkit tenaga para dewa, secara alami mengetahui keberadaan seni bela diri. Hanya saja dia duduk di teater barat sepanjang tahun dan melawan sebagai musuh. Jadi pahami saja sekolah seni bela diri, tetapi jangan berhubungan dengan mereka. Meskipun sekte Tang tempat Tang Songhai berada tidak dapat dibandingkan dengan sekolah kelas 1 seperti Wudang, Shaolin, dan Kunlun. Tapi dalam seni bela diri, itu bisa dianggap sebagai sekte kelas 2. Sangat kuat. Menurut intelijen Long Ting, ada juga pembangkit tenaga semi-dewa di sekte Tang. Apakah kamu bukan seorang seniman bela diri? Tang Songsan sedikit mengernyit. Hao Kun Qin dengan mudah mengeluarkan racun Raja Ular dari Zhou Tua, membuatnya secara keliru percaya bahwa Hao Kun Qin adalah murid dari sekolah kedokteran yang kuat. Lagi pula, dalam kognisinya, hanya sekolah kedokteran yang kuat yang dapat mengembangkan ahli pengobatan Tiongkok yang begitu muda. Karena kamu bukan anggota seni bela diri, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Patuh berlutut dan bersujud kepada adik laki-lakiku untuk memanggil kakek. Kalau tidak, mati. Sikap Tang Songsan langsung menjadi acuh tak acuh. Menurutnya, jika Hao Kun Qin adalah anggota seni bela diri, dia bisa melepaskannya karena wajah sektenya. Tapi karena Hao Kun Qin bukan anggota seni bela diri, dia tidak tertutup oleh gunung. Kemudian dia akan memberi saudara juniornya Tang Songhai pelajaran yang berat. Biarkan dia tahu nasib memprovokasi orang-orang dari sekte Tang. Kecepatan perubahan wajah sangat cepat. Apakah sekte Tang Anda berlatih untuk mengubah wajah? Hao Kun Qin berkata dengan ringan. Seni bela diri dari masing-masing sekolah seni bela diri utama memiliki karakteristiknya sendiri. Contoh, Wudang, jurusan Tai Chi. Shaolin mengambil jurusan tubuh fisik dan Dharma. Tapi sekte Tang, mengambil jurusan penggunaan racun dan senjata tersembunyi. Murid-murid sekte Tang semuanya adalah tuan dengan tangan dan ahli senjata tersembunyi. Sama seperti Tang Songhai, metode serangannya berbahaya dan sulit untuk dipertahankan. Nak, kamu mencari kematian. Ekspresi Tang Songsan suram, dan niat membunuh muncul di matanya. Sebelum Zhao Tiefeng mengumumkan dimulainya duel, dia memimpin dalam menyerang Hao Kun Qin. Dia melambaikan tangannya, dan lusinan jarum perak kecil muncul dari udara tipis. Itu berubah menjadi sedikit cahaya dingin dan menembak Hao Kun Qin. Tang Songhai juga menggunakan trik ini ketika dia bermain melawan Zhou Lao. Namun, Tang Songhai hanya bisa mengendalikan 36 jarum perak sekaligus. Dan Tang Songsan dapat mengontrol 49. Jarum perak ini menembak Hao Kun Qin dari segala arah. Semua rute pelariannya disegel, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Apakah ini teknik senjata tersembunyi sekte Tang? Tapi begitu, Hao Kun Qin menggelengkan kepalanya sedikit, wajahnya penuh kekecewaan. Aku melihatnya menghentak ringan, kekuatan besar seperti laut, meledak. Di sekeliling tubuhnya, dinding udara mengembun. Dinding Qi ini langsung memblokir semua 49 jarum perak. Seni bela diri pertahanan yang indah seperti lonceng emas, Tang Songsan berkata dalam hatinya. Dia berpikir bahwa apa yang digunakan Hao Kun Qin adalah keterampilan bela diri defensif yang sangat baik, tetapi pada kenyataannya, Hao Kun Qin hanya mengembun menjadi dinding udara dengan energinya. Tidak menggunakan seni bela diri sama sekali. Pamerkan kekuatan terkuatmu, biarkan aku melihat apakah teknik senjata tersembunyi sekte Tang sama ajaibnya dengan legenda, kata Hao Kun Qin ringan. Wah, aku ingin kamu membayar harga darah untuk kesombonganmu. Mata Tang Songsan merah darah. Sikap menghina Hao Kun Qin menyebabkan kemarahan di hatinya naik ke klimaks dalam sekejap. Bahkan sekolah seni bela diri kelas 1 seperti Wudang, Shaolin, dan Kunlun tidak berani membenci sekte Tang. Dan Hao Kun Qin tidak lebih dari seorang seniman bela diri biasa yang lahir di wilayah utara. Beraninya kamu memandang rendah sekte Tang, kamu mencari kematian. Tang Songsan yang marah membalikkan tangannya, dan tiba-tiba ada 7 pisau terbang dengan cahaya dingin di tangannya. Pisau terbang bergagang 7 ini bukan pisau terbang biasa, tetapi senjata roh tingkat rendah. Senjata lempar 7 senjata roh inferior penuh. Di bawah penerangan cahaya, 7 pisau lempar memancarkan cahaya dingin. Itu membuat orang bergidik. 7 bintang dan manik-manik. Tang Songsan meraung. Saya melihat bahwa dia menuangkan energinya ke pisau terbang dengan seluruh kekuatannya, lalu memutar kedua tangan dan pergelangan tangannya, dan menembak ke 7 pisau terbang dengan teknik khusus sekte Tang.
7 pisau lempar tidak ditembakkan secara bersamaan, tetapi berurutan. Di udara, 7 pisau terbang berubah menjadi cambuk panjang perak, membelah udara dan menembak ke arah Hao Kun Qin. The Seven Star Lianzu adalah salah satu teknik senjata tersembunyi teratas Sekte Tang. Dengan pisau terbang senjata roh tingkat rendah 7 pegangan, kekuatannya luar biasa. Tang Songsan mengandalkan serangan ini untuk membunuh banyak seniman bela diri puncak di ranah transformasi. Terburu-buru ke 100 teratas dalam daftar Master Dunia. Anda tahu, daftar Master Dunia ditujukan untuk seniman bela diri transformasi dunia. Mereka yang bisa bergegas ke 100 teratas adalah yang terkuat di antara para pejuang di puncak ranah transformasi. Setiap orang memiliki kemampuan untuk membunuh tunggal seniman bela diri Huajing biasa. Ini agak menarik. Hao Kun Qin memandangi 7 pisau terbang yang terbang, dengan tatapan tertarik di matanya. Teknik senjata tersembunyi Tang Songsan untuk menembakkan pisau terbang 7 tangan memang jauh lebih baik daripada ketika dia menembakkan jarum perak sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Sekte Tang memang layak. Dalam sekejap mata, 7 pisau terbang bergegas ke depan dinding udara. Sial, dang, dang. Serangkaian suara benturan keras terdengar. 7 pisau lempar semuanya ditembakkan pada satu titik dinding udara. Dan satu pegangan lebih kuat dari yang lain. Dinding udara hanya bertahan sampai pisau lempar ketiga, dan ditebas. 4 pisau terbang yang tersisa semuanya ditembakkan ke jantung Hao Kun Qin. Pada saat ini, Hao Kun Qin harus mengangkat tangan kanannya dan menahannya di depan jantungnya. Anak ini harus mati. Senyum kemenangan muncul dari sudut mulut Tang Songsan. Menurutnya, Qi Wall adalah pertahanan terkuat Hao Kun Qin. Tanpa dinding udara, Hao Kun Qin bersandar di tangan kanannya sendirian, dan tidak akan pernah bisa menghentikan 4 pisau terbang senjata roh tingkat rendah. Mo Chun Qiu tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat adegan ini. Dia tahu kekuatan Tang Songsan dengan sangat baik, dan dia juga percaya bahwa Hao Kun Qin pasti akan mati. Bab 175. Meskipun ada beberapa kecelakaan dalam prosesnya, Hao Kun Qin terbunuh. Tapi itu bisa dianggap hampir menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Presiden, kata Mo Chun Qiu diam-diam di dalam hatinya. Tugas yang dijelaskan ketua adalah membiarkan keluarga Mo menekan keluarga Qin dan tidak pernah membiarkan keluarga Qin bangkit. Sekarang, selama Hao Kun Qin mati, keluarga Qin akan langsung kembali ke bentuk aslinya, dan tidak ada kemungkinan untuk berbalik. Tentu saja, Presiden tidak membiarkan Mo Chun Qiu membunuh keluarga Qin. Dia akan dihukum karena melakukan hal-hal buruk. Tetapi dibandingkan dengan kehancuran keluarga Chen, hukuman kecil itu tidak ada artinya sama sekali. Tanpa ancaman keluarga Chen, keluarga Mo akan sepenuhnya mendominasi wilayah utara dan menjadi tuan yang memang layak. Pada saat itu, kekuatan sekolah Mohis pasti akan meningkat dan memasuki masa perkembangan yang pesat. Dalam beberapa tahun, keluarga Mo akan dapat melangkah lebih jauh dan berkembang menjadi keluarga super seperti keluarga Qian Niudu. Selamat kepada Tuan Mo karena telah memenangkan pertarungan judi. Chen Guozhang juga ingin bertarung melawan Tuan Mo. Ini hampir tidak relevan. Keluarga hebat di wilayah utara menjadi lebih kuat di bawah kepemimpinan keluarga Mo. Keluarga besar dari sekte sekolah Mo telah menyatakan pujian mereka kepada Mo Chun Qiu satu demi satu. Tepat ketika Mo Chun Qiu tersenyum dan bersiap untuk mengatakan sesuatu, sebuah suara dingin tiba-tiba keluar. Membuat wajah semua orang tiba-tiba berubah. Siapa bilang Mo Chun Qiu memenangkan pertarungan judi? Hao Kun Qin berkata ringan. Dia merentangkan tangan kanannya, dan keempat pisau lempar tergeletak di telapak tangannya, dengan banyak pisau. Bagaimana mungkin? Pisau terbang saya semuanya adalah senjata spiritual tingkat rendah, sangat tajam. Dengan berkah dari teknik senjata tersembunyi bintang 7, kekuatannya bahkan lebih kuat hingga ekstrim. Bahkan 50 master teratas di dunia tidak berani menggunakan tangan kosong. Bagaimana mungkin kamu bisa mengambilnya? Tang Songsan berteriak dalam diam. Hao Kun Qin melemparkan pisau terbang di tangannya ke tanah dan berkata, kekuatannya tidak buruk, saya hampir tidak bisa menembus pertahanan fisik saya. Di Sekte Tang, Anda juga harus menjadi master di 5 besar. Melihat lekat-lekat, telapak tangan kanan Hao Kun Qin ditutupi dengan tanda darah dangkal. Tentu saja, alasan mengapa pisau terbang dapat menembus pertahanan fisiknya terutama karena dia ingin merasakan kekuatan pisau terbang. Ambil saja 4 pisau lempar dengan tangan kosong. Kalau tidak, selama dia menjalankan energinya sedikit. Belum lagi 4 pisau terbang senjata roh tingkat rendah, bahkan 40. Tidak pernah ingin mematahkan pertahanannya. Ketika Tang Songsan melihat noda darah di telapak tangan kanan Hao Kun Qin, seringai tiba-tiba muncul di wajahnya. Wah, bahkan jika kamu mengambil 4 pisau terbang diracuni oleh Sekte Tang saya,
racun Raja Lima Serangga. Racunnya lebih kuat daripada racun Raja Ular. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kamu akan mengambil seluruh milikmu. Tubuh supuratif dan mati. The Five Insect King Poison terbuat dari 5 Raja Serangga yang sangat beracun sebagai obat utama, ditambah lebih dari selusin bahan obat yang sangat beracun. Di antara 5 besar dalam daftar beracun Sekte Tang, itu sangat beracun. Ketika saya mengevaluasi kekuatan pukulan Anda, saya sudah menghitung 5 racun Raja Serangga padam pada pisau terbang. Hao Kun Qin tersenyum menghina. Jika Anda tidak memiliki 5 racun Raja Serangga, Anda tidak bisa mendapatkannya. Evaluasi saya. Sebagai pembangkit tenaga para dewa, kalimatnya kekuatannya tidak buruk, sudah menjadi evaluasi yang sangat tinggi untuk prajurit biasa. Banyak prajurit yang meminta nasihat Hao Kun Qin, ketika mereka menerima evaluasi seperti itu, dengan senang hati tidur selama beberapa hari. Tapi Tang Songsan tidak hanya tidak merasa bahagia, tetapi juga merasa sangat terhina. Nak, biarkan kamu marah sebentar. Ketika racun 5 Raja Serangga dilepaskan, aku melihat betapa marahnya kamu. Tang Songsan menggertakkan giginya. 1 menit, sekilas. Hao Kun Qin berdiri di atas ring utuh, tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tang Songsan memutar alisnya menjadi kata, "Cuan, mungkinkah racun 5 Raja Serangga tidak padam pada pisau terbang?" Tangan kanan Tang Songsan menjadi cakar, dan isapan mengerikan keluar dari telapak tangannya, menarik pisau terbang di tanah ke tangannya. Sambil memegang pisau terbang di tangan kanannya, dia dengan lembut membuat lubang di jari telunjuk kirinya. Apa? Tang Songsan berteriak. Pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, pustula yang mengerikan tumbuh dari tubuhnya. Saudara muda, aku diracun. Cepat dan bantu aku detoksifikasi. Tang Songsan berteriak kesakitan. 5 racun Raja Serangga, jika Anda tidak mendetoksifikasi dalam 1 menit, Anda pasti akan mati. Tang Songhai bergegas ke Tang Songsan, mengeluarkan pil hitam, dan membawanya ke Tang Songsan. Dan beri energi, arahkan beberapa titik akupuntur di tubuhnya dengan teknik khusus. Racun yang disempurnakan oleh Sekte Tang sangat berbahaya. Penawar racun saja tidak cukup untuk detoksifikasi, harus dilengkapi dengan teknik detoksifikasi khusus. Setelah beberapa saat, Tang Songsan pulih perlahan. Duduk di tanah seperti genangan lumpur. Kamu jelas tidak mengambil penawarnya, mengapa racun 5 Raja Serangga tidak muncul di tubuhmu? Tang Songsan memandang Hao Kun Qin dengan ekspresi bingung. Dia mencoba racun secara pribadi sekarang dan hampir mati. Jika bukan karena saudara junior yang mendetoksifikasi dia tepat waktu, dia akan berubah menjadi genangan darah saat ini. Karena racun 5 Raja Serangga pada pisau terbang belum kedaluarsa, dan telapak tangan kanan Hao Kun Qin masih memiliki luka. Ini berarti bahwa dia benar-benar diracuni. Tapi mengapa racun 5 Raja Serangga tidak menyerang? Tang Songsan tidak bisa mengerti bahkan berpikir untuk mematahkan kepalanya. Racunmu terlalu lemah. Jika kamu ingin menyakitiku, kamu harus menggunakan Yan Wang Tai dari legenda Tang Sektemu, kata Hao Kun Qin dengan tenang. Dia melangkah ke alam ilahi, sudah tak terkalahkan. Di dunia ini, satu-satunya racun yang dapat membahayakan dirinya adalah racun legendaris. Itu bisa dihitung dengan kedua tangan. Oke, jangan bicara omong kosong lagi. Duel ada di sini, dan itu harus berakhir. Hao Kun Qin menoleh dan menatap Zhao Tiefeng. Belum diumumkan hasil duelnya. Menurut aturan duel, Tang Songsan telah kehilangan kekuatan untuk melawan. Oleh karena itu, Hao Kun Qin memenangkan duel ini. Mendengar pengumuman Zhao Tiefeng tentang hasil duel, ekspresi Mo Chun Qiu menjadi sangat jelek. Dalam pertarungan pertama dan pertarungan ketiga, sekolah Mohis kalah. Menurut aturan, pertempuran judi ini dikalahkan oleh sekolah Mohis. Keluarga Mo akan menyerahkan semua aset kepada keluarga Chen. Mo Chun Qiu, kapan kamu akan menjalani prosedur serah terima? Chen Guozhang tersenyum ringan. Meskipun sejak awal, dia tahu bahwa keluarga Chen pasti akan memenangkan pertempuran judi ini. Tapi setelah dia benar-benar memenangkan pertarungan judi, dia masih tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya. Keluarga Chen dan keluarga Mo telah berjuang selama ratusan tahun, dan hari ini akhirnya diputuskan. Mulai sekarang, keluarga Chen akan mencari posisi keluarga pertama di wilayah utara dan menjadi penguasa mutlak wilayah utara. Tanpa diduga, aku akan menggunakan trik ini pada akhirnya. Tiba-tiba Mo Chun Qiu berkata. Chen Guozhang dan Mo Chun Qiu telah menjadi rival selama beberapa dekade dan mengenal Mo Chun Qiu dengan sangat baik. Begitu dia berbicara, Chen Guozhang merasa ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Apa yang saya lakukan? Tentu saja untuk membunuhmu." Mo Chun Qiu menjawab dengan niat membunuh. Bab 176.
Mo Chun-kyu, Menteri Zhao adalah wasit dalam pertempuran judi ini. Kamu menyesal sekarang? Tidakkah kamu takut Menteri Zhao akan mengambil tindakan terhadap keluargamu? Chen Guozhang berteriak dengan dingin. Lokasi pertempuran judi sengaja ditempatkan di cabang Tiangang Utara untuk mencegah hal ini terjadi. Begitu Mo Chun-kyu menyesalinya, dia akan menantang otoritas cabang Tiangang Utara. Pada saat itu, Zhao Tiefeng tidak akan pernah membiarkan keluarga Mo pergi. Patriark Mo, saya menyarankan Anda untuk tidak mempengaruhi pikiran Anda, dan dengan patuh memenuhi perjanjian perjudian. Alis Zhao Tiefeng kesal, dan dia berteriak dengan keagungan. Mendengar ini, Mo Chun-kyu mencibir, dan ekspresi mengerikan tiba-tiba muncul di wajahnya. Saya tahu bahwa Zhao Tiefeng pasti tidak akan menyerah setelah itu. Jadi, saya berencana untuk membunuhnya. Kata-kata Mo Chun-kyu membuat semua orang menarik napas, dan wajah mereka terkejut. Tuan Mo tidak gila karena dia tidak bisa menerima hasil dari permainan judi. Saya pikir itu mungkin. Aku juga tidak bisa menerimanya. Keluarga sekolah Mo berpikir bahwa Mo Chun-kyu gila dan berbicara omong kosong. Apalagi Zhao Tiefeng, dia berada di peringkat 135 dalam daftar master dunia. Tidak ada yang berani bergerak hanya karena identitasnya sebagai kepala cabang Tiangang Utara. Jika Mo Chun-kyu benar-benar berani melakukan sesuatu pada Zhao Tiefeng, bukan hanya cabang Tiangang Utara yang memprovokasi, tetapi seluruh Tiangang. Jika Tiangang bergerak, keluarga Mo dapat diratakan dalam hitungan menit. Aku ingin melihat, bagaimana kamu membunuhku. Zhao Tiefeng memandang Mo Chun-kyu dengan dingin, matanya berkedip-kedip dengan ganas. Dia bertepuk tangan, dan dua tim petugas penegak hukum Tiangang yang terdiri dari master besar transformasi muncul di sekitar ring. Mengepung Mo Chun-kyu, Tang Song-san, dan Tang Song-hai. Selama dia memberi perintah, aparat penegak hukum Tiangang akan mengambil tindakan. Zhao Tiefeng mengangkat dua jari, dan berkata dengan suara dingin, Mo Chun-kyu, ada dua jalan di depanmu sekarang. 1. Kamu berinisiatif untuk memenuhi taruhan. Kedua, aku akan membantumu memenuhi taruhan. Mo Chun-kyu melihat sekeliling dengan mengejek, lalu mengarahkan pandangannya pada Zhao Tiefeng. Apakah kamu pikir aku bercanda? Karena aku berkata aku berani mengatakan dan membunuh kalian, tentu saja aku memiliki kepastian yang mutlak. Kata-kata Mo Chun-kyu penuh percaya diri. Zhao Tiefeng dan dua tim petugas penegak hukum Tiangang tidak sedikit pun. Dia menoleh untuk melihat Tang Song-san dan Tang Song-hai, dan berkata, dua tetua, keluarkan. Mendengar ini, Tang Song-hai memandang Tang Song-san yang lemah. Setelah melihat Tang Song-san mengangguk, dia mengulurkan tangannya dari lengannya dan dengan hati-hati mengeluarkan perangkat logam yang sangat indah. Perangkat ini berbentuk perak dan menyerupai bunga pir yang sedang tumbuh. Ini, jarum bunga pir hujan badai. Hao Kun Kin melihat perangkat logam di tangan Tang Song-san dan Tang Song-hai, sedikit menyipitkan matanya. Sebagai barak khusus pertama kerajaan Xia besar, Long Ting memiliki informasi rahasia yang tak terhitung jumlahnya, yang secara alami berisi informasi tentang berbagai sekolah seni bela diri. Hao Kun Kin mengenali hal-hal yang Tang Song-san dan Tang Song-hai telah ambil secara sekilas, yang merupakan senjata tersembunyi kedua di daftar senjata tersembunyi Sekte Tang Jarum Bunga Pir Hujan Badai. Ya, ini adalah jarum bunga pir hujan badai. Tang Song-hai berkata dengan bangga, dalam jarum bunga pir hujan badai, ada 27 jarum penusuk tulang yang terbuat dari besi yang dalam. Mereka sangat kuat, mereka cukup kuat untuk menembusnya. Pertahanan setengah dewa. Setiap jarum penusuk juga dipadamkan dengan 100 racun kalajengking yang diam-diam dibuat oleh klan Tangku. Toksisitasnya tidak kurang dari racun 5 Raja Serangga. Orang yang diracuni bahkan akan memborok dan mati dalam 1 menit. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua kedinginan, dan hawa dingin datang langsung dari telapak kaki mereka ke atas kepala mereka. Makna dalam dialek Tang Song-hai sangat jelas. Artinya, jarum bunga pir hujan badai dapat mengancam pembangkit tenaga listrik setengah dewa. Basis kultivasi Zhao Tiefeng tidak lebih dari puncak ranah transformasi. Dua tim penegak hukum Tiangang yang mengelilingi mereka semua memiliki basis kultivasi mereka hanya pada tahap awal dan tahap tengah transformasi. Benar-benar mustahil untuk menghentikan badai hujan Li Huazhen. Sangat mudah bagi Tang Song-hai untuk membunuh mereka. Tang Song-hai tidak melebih-lebihkan kekuatan jarum bunga pir yang deras. Sebagai senjata tersembunyi kedua dalam daftar senjata tersembunyi Sekte Tang, produksi jarum bunga pir hujan badai sangat sulit. Sejak Sekte Tang menciptakan sekolahnya, jumlah jarum pir badai yang diproduksi bahkan tidak melebihi jumlah tangan. Dan sekarang, di rumah harta Sekte Tang, hanya ada 3 produk jadi dari jarum bunga pir hujan badai. Tujuan utama Du bukan untuk memastikan penyelesaian tugas yang diberikan oleh Presiden.
Dia tidak akan pernah memberitahu Master Sekte Tang untuk membiarkan Tang Songsan dan Tang Songhai membawa jarum pir hujan badai bersama mereka. Mo Chunqiu, apakah kamu yakin ingin melakukan sesuatu padaku? Apakah kamu tahu akhir dari memprovokasi Tiangang? Zhao Tiefeng berteriak dengan tajam. Mo Chunqiu mengangkat cibiran di sudut mulutnya dan memandang Zhao Tiefeng dengan mengejek. Jangan menganggap dirimu terlalu serius, kamu hanya menteri cabang Tiangang Utara. Statusmu di Tiangang hanya dapat dianggap rata-rata. Jika Anda adalah orang tingkat tinggi di markas Tiangang, maka saya tentu saja tidak akan berani melakukan apapun kepada Anda. Tetapi Anda hanya menteri cabang Tiangang Utara. Bunuh Anda, pendukung saya di belakang saya dapat menyelesaikan segalanya untuk saya dengan lambaian tangan. Dengan mengatakan itu, Mo Chunqiu mengalihkan pandangannya ke Chen Guozhang, dan berkata dengan muram, apalagi, setelah Anda dan anak buah Anda, serta anggota keluarga Chen mati. Apakah ada yang tahu bahwa itu adalah tangan keluarga Mo saya? Saat itu, Anda akan berada di belakang saya. Semua rasa bersalah akan didorong ke kepala keluarga Chen. Petik 2. Markas besar Tiangang mengirim orang untuk menyelidiki, dan hasilnya adalah keluarga Chen kalah dalam pertempuran judi dan menolak untuk memenuhi perjanjian perjudian. Kemudian mereka memulai perang dengan Menteri Zhao dan yang lainnya, dan mereka semua berakhir bersama. Setelah Zhao Tiefeng mendengar kata-kata Mo Chunqiu, matanya terbuka lebar, dan ada sentuhan horor di matanya. Di belakang Mo Chunqiu, ada pendukung yang hebat. Dengarkan apa yang dia katakan, pendukung di belakangnya, tangan dan mata terbuka ke langit. Tidak hanya dapat dengan mudah menyelesaikan rasa bersalah membunuh Menteri Cabang Tiangang Utara, tetapi juga dapat membalikan hitam dan putih dan mendorong semua kesalahan pada keluarga Chen. Energi yang begitu besar hanya dapat dicapai oleh bos besar di tingkat kepala markas Tiangang. Mo Chunqiu memandang Zhao Tiefeng, yang penuh kengerian, dan sangat bangga akan hal itu. Meskipun membunuh Zhao Tiefeng dan anak buahnya akan menyebabkan konsekuensi serius. Tapi bagi presiden, itu hanya bisa dianggap sebagai masalah kecil, dan itu bisa dihaluskan dengan jari. Tentu saja, setelah itu, dia pasti akan dihukum berat karena penanganannya yang tidak baik. Tetapi dibandingkan dengan kehilangan aset keluarga Mo selama ratusan tahun, hukuman kecil itu tidak ada artinya sama sekali. Selain itu, selama dia membunuh Hao Kun Qin dan menekan keluarga Qin, dia tidak membiarkan keluarga Qin bangkit dengan sukses. Dapat dianggap telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ketua. Saat itu, hukumannya pasti akan lebih ringan. Ketika sudut mata Mo Chunqiu menyapu Chen Guozhang, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Pada saat ini, wajah Chen Guozhang tenang. Bahkan tidak ada jejak ketakutan. Chen Guozhang, apakah kamu takut bodoh? Mo Chunqiu mencibir. Chen Guozhang menggelengkan kepalanya dan melemparkan tatapan mengejek pada Mo Chunqiu. Dengan Raja Naga, kamu tidak akan dapat mengubah akhir cerita jika kamu menggunakan caramu untuk mencapai langit. Hari ini, keluarga Mo pasti akan menolak.